Shalom, berkah dalam. Selamat petang bertemu kembali dalam ibadah Oikumene Surakarta, Yayasan Oikumene Surakarta di Senin terakhir bulan Juli. Tidak terasa besok kita sudah masuk bulan Agustus di mana bangsa negara kita merayakan hari kemerdekaannya. Ibu bapak saudara dimanapun berada, kita tentu berbahagia sukacita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan di Senin terakhir. Mari kita siapkan hati untuk pujian yang boleh mengangkat hati kita datang kepada Tuhan untuk membuat kita semakin merasakan, menghayati betapa Tuhan mengasihi kita. Mari hari ini kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan dengan menaikkan pujian bagi Dia, pengagungan bagi Dia atas segala kasih dan setianya yang limpah dalam hidup kita. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Engkau senantiasa menunjukkan akan kasih setiamu ya Tuhan. Yang tak pernah berkesediaan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang setia, selamanya setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia. Mari katakan kau setia. Kau mulia, Bapa kau setia. Mari bawa syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, selamanya baik. Kasih setiamu tak berkesudahan. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik, mulia dan mampu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibu bapak saudara berbahagia dimanapun berada. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, memulai ibadah dengan kita berdoa bersama. Kita mulai dengan tanda salib, tanda kemenangan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur di Senin terakhir bulan Juli, di mana Engkau sudah boleh memberkati kami dalam seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami, tugas tanggung jawab kami, dimanapun kami bekerja, melayani dan mengabdi. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan, hari lepas hari, minggu demi minggu, sampai di hari terakhir di bulan Juli ini. Sungguh kami mengucap syukur untuk semuanya, untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam ibadah Yayasan Oikumene Surakarta, di Senin terakhir ini, kami boleh berharap dan selalu datang bahwa berkat dari Engkau ada untuk kami dalam seluruh pergumulan hidup dan kehidupan kami. Dan ibadah pada malam petang hari ini boleh diberkati dan menjadi berkat buat kami semuanya. Layakkanlah kami banyak kekurangan salah dosa kami, ampunilah kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin. Ibu bapak saudara yang berbahagia, tentu kita rindu akan kebenaran firman Tuhan. Di Senin terakhir ini,
kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Pak Pendeta Honggo Effendi dari JKI Pondok Daud, Banjarsari, Surakarta akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kita siapkan hati kita untuk itu. Mari siapkan hati kita bersama-sama untuk kita boleh belajar akan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, tuntunan dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya. Haleluya. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Setia pengharapanku
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bang, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh merasakan damai sejahtera sukacita dari surga melingkupi hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan jika sementara firman Tuhan disampaikan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman-Mu yang suci dan kudus ini. Kami tahu firman-Mu akan memberkati kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut kepada firman-Mu dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkah dalam, puji nama Tuhan, kembali berjumpa dengan saya dalam Persekutuan Ekumene Surakarta di Senin terakhir ini. Malam hari ini saya rindu menyampaikan kepada firman Tuhan dengan judul khotbah adalah Everything is okay. Segala sesuatu baik-baik saja. Tuhan tahu bahwa hari-hari ini kita sedang melewati hari-hari yang sukar. Kita sedang melewati tahun yang suram, tahun resesi ekonomi. Oleh sebab itu Tuhan ingin berkata kepada setiap kita, ya, don't be afraid, everything is okay. Jangan takut, segala sesuatu baik-baik saja. Ya, poin pertama kita akan melihat bahwa badai masalah menghantam perahu kehidupan kita. Ya, kita akan buka dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Pak Haryo akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, angin ribut diredakan. Pada waktu hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain yang juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, poin pertama yang bisa kita pelajari bahwa segala sesuatu baik-baik saja. Badai masalah menghantam perahu kehidupan kita. Ya, di dalam perikop ini dikisahkan ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang, menaiki sebuah perahu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba angin taufan yang besar menghantam perahu mereka sehingga air dari laut mulai masuk ke dalam perahu mereka dan mereka murid-muridnya pada ketakutan. Di sini kita melihat, ya, seringkali berapa banyak sebagai anak-anak Tuhan kita berkata, oh ada badai masalah yang menghantam perahu kehidupan kami. Ada badai persoalan, ada taufan pergumulan yang berat menghantam dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ya, jangan pernah kita katakan itu badai masalah, badai persoalan. Mari kita belajar, masalah yang besar kita buat kecil, dan masalah yang kecil kita buat tidak ada. Jangan pernah berkata itu badai, tetapi mari kita katakan itu kipas angin. Amin. Ya. Bukan masalah besar. Sebab kita tahu bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi.
Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada segala pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sedang di buritan perahu ketika angin badai tofan itu menerpa perahunya. Dan murid-muridnya ketakutan dan mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak peduli dengan mereka. Kami ini mau mati Tuhan. Berapa banyak di antara kita sebagai orang-orang percaya ketika masalah yang besar menimpa kehidupan kita. Ketika persoalan yang besar terjadi dalam kehidupan kita, kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Dan ketika kita berdoa seakan-akan kita tidak mendapatkan jawaban dari doa kita. Tetapi saudara perhatikan, sekalipun Tuhan Yesus sedang tidur, tetapi dia tidur di buritan perahu. Apakah itu buritan? Buritan adalah tempat di mana kendali perahu tersebut berada. Apa artinya? Artinya bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kendalinya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan Yesus yang sedang mengendalikan segala sesuatu, kita tidak perlu khawatir. Segala masalah, persoalan, badai yang menghantam kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Tuhan ingin berkata kepada setiap kita, everything is okay. Jangan takut, sebab Tuhan sedang memegang semua kendali itu. Dan kita yakin Tuhan sanggup menghardik badai tersebut sehingga badai itu bisa berhenti. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, everything is okay. Melalui pujian dan penyembahan, Tuhan memberikan kemenangan. Kita akan melihat dalam 2 Tawarik pasal 20, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. 2 Tawarik pasal 20, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Pak Aryo akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Ammon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin kedua yang bisa kita pelajari, everything is okay, segala sesuatu baik-baik saja, adalah melalui pujian dan penyembahan Tuhan memberikan kemenangan. Ya. Saudara nanti bisa baca secara lengkap di dalam 2 Tawarik pasal 20, ya. Di dalam pasal ini dikisahkan pada waktu itu, ya, bangsa Ammon, bangsa Moab dan penduduk pegunungan Seir bergabung bersama-sama hendak menyerang Yehuda. Ya. Pada saat itu Raja Yehuda adalah Raja Yosafat. Kalau kita tahu, ya, bahwa kerajaan Israel itu terbelah menjadi 2. Ya. Ketika Salomo meninggal, maka kerajaan Israel terbelah menjadi 2. Yang satu kerajaan Israel, yang kedua adalah kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel dengan 10 suku dan kerajaan Yehuda dengan 2 suku. Ya, tentu saja kita bisa mengerti bahwa kerajaan Yehuda itu kerajaan kecil. Ya.
Dan ketika tiga bangsa bersatu hendak menyerang mereka, Raja Yehosafat menjadi ketakutan. Lalu segera Raja Yehosafat memanggil seorang nabi untuk bertanya kepada Tuhan apa yang harus mereka lakukan untuk mereka bisa survive diserang oleh tiga bangsa bersatu menyerang mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada bangsa Yehuda. Ya. Tuhan katakan, buatlah pujian penyembahan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan berjanji Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi kerajaan Yehuda. Dan Raja Yehosafat melakukan apa yang sesuai menjadi perintah Tuhan. Dan mereka mulai memuji, menyembah Tuhan. Mereka mengundang hadirat Tuhan. Dan pada saat pujian penyembahan itu dinaikkan, sesuatu yang dahsyat terjadi. Mujizat Tuhan dinyatakan. Ya. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. 23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Saudara, sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika bangsa Yehuda menaikkan pujian penyembahan, bersorak-sorai dengan kecapi gambus, gitar dan berbagai alat musik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bangsa Amon dan bangsa Moab perang melawan penduduk pegunungan Seir. Mereka saling bunuh-membunuh. Dan setelah mereka berhasil membinasakan penduduk Seir, ya, bangsa Moab dan bangsa Amon dibuat Tuhan saling bunuh-membunuh. Sehingga ketika Raja Yehosafat bersama dengan tentaranya sampai ke lokasi, apa yang terjadi, apa yang mereka lihat, ayat 24 dikatakan, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika bangsa Yehuda menaikkan pujian penyembahan bagi Allah Israel, maka dibuat Tuhan sesuatu yang dahsyat terjadi. Sebab Tuhan yang berperang untuk mereka. Ya, bangsa Moab, bangsa Amon, mereka dan penduduk pegunungan Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Sampai semuanya menjadi bangkai, semuanya menjadi mayat. Ketika rakyat Yehuda tiba di lokasi, yang mereka temukan hanyalah bangkai yang berhamparan di seluruh tempat. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menjarah segala harta benda dari ketiga bangsa tersebut. Dari sini kita bisa melihat, kalau kita sebagai orang-orang percaya, kita selalu punya waktu setiap hari memuji dan menyembah Tuhan. Menaikkan praise and worship kita di dalam hadirat Tuhan. Maka saya kena percaya, Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan. Apapun masalah yang kau hadapi, seberapa besar persoalan, ya, pergumulan yang kau hadapi, Tuhan kita lebih besar. Dan pada saat engkau melakukan firman Tuhan, engkau senantiasa memuji, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan pertolongan buat setiap masalahmu, buat setiap persoalanmu. Tuhan akan memberikan jalan keluar, ya, sebab Tuhan berjanji Tuhan yang akan berperang untuk setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu serta kasih dalam Tuhan Yesus, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, ya, percayalah seberapa besar masalah yang kau hadapi hari-hari ini, percaya Tuhan ingin berkata kepada setiap kita bahwa everything is okay. Don't be afraid. Ya, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir tentang hal apapun juga. Segala sesuatu baik-baik saja. Saya kena percaya
Firman Tuhan akan memberkati saudara dimanapun Anda berada mengikuti persekutuan Ekumene Surakarta pada malam hari ini. Dan firman Tuhan pasti akan memberikan jawaban bagi setiap doa-doa kita. Dan firman Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, berkah dalam. Tuhan Yesus lebih besar dari apapun. Dia akan selalu ada menolong kita. Mari kita siapkan hati untuk kita boleh masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Kami yakin, sungguh kami beriman bahwa Engkau ada di saat kami sedang susah, kami sedang galau, kondisi ekonomi kurang baik, kondisi fisik kesehatan kurang baik. Tapi jika kami boleh meyakini, menaikkan pujian, datang menyembah Engkau, membaca kebenaran firman Tuhan, mengaminkan dan mengimaninya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ada banyak hal yang Engkau akan berikan buat kami ke depan. Ada banyak berkat, ada sukacita, ada damai yang boleh kami alami. Terima kasih untuk semuanya. Di Senin terakhir, malam ini kami boleh datang memohon, berkatilah kota Solo di mana kami ada. Berkatilah semua masyarakat yang ada. Anak-anak yang sudah mulai sekolah, dari kelompok bermain sampai SMA, SMK. Anak-anak mahasiswa yang akan mempersiapkan akan mulai kuliah pada bulan mendatang. Memberkati kami yang bekerja, baik di pabrik, di kantor,
yang berusaha di rumah, di warung, di toko, dimanapun, di mall, Engkau boleh memberkati kami. Kami yang bertugas di rumah sakit, baik kami sebagai para medis, Engkau pakai kami untuk boleh menolong sesama kami dan membuat mereka sehat, baik karena berkat Tuhan. Berkati Bapak Wali Kota bersama Bapak Wakil Wali Kota. Berkati Mas Gibran dan Pak Teguh dan semua staf yang ada. Berkati masyarakat yang ada. Kami boleh saling menghormati, saling mengasihi. Apalagi menyambut pemilihan presiden Februari tahun depan. Apapun pilihan kami anak bangsa, anak negeri di mana kami boleh saling menghormati dan saling mengasihi. Berkati TNI Polri, baik yang ada di kota, Solo dan sekitarnya. Dan kami boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Engkau memberkati bersama semua menteri yang ada, Bapak-Bapak Gubernur, Ibu Gubernur, Ibu Bapak Wali Kota, Bupati, sampai tingkat RT. Biarlah kami bersama dalam menjalankan amanat rakyat boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik dan benar. Berkati TNI Polri di pelosok-pelosok negeri tercinta, baik mereka juga yang bertugas di luar negeri. Biarlah kehadiran TNI dan Polri boleh membuat bangsa dan negara kami damai dan tentram, terutama mempersiapkan pemilihan presiden tahun depan. Bapa di dalam surga, tolong berkati seluruh masyarakat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apapun tugas pekerjaan kami melakukannya dengan tanggung jawab dan penuh ucapan syukur. Kami boleh berdoa untuk semua pengurus, pembina, pengawas Yayasan Oikumene Surakarta. Berkatilah dalam semua aktivitas kami dan berkatilah pelayanan-pelayanan yang ada, termasuk untuk ibadah-ibadah seperti malam hari ini. Biarlah kami melakukannya dengan penuh sukacita dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak yatim dan piatu, para lansia, duda, dan janda. Engkau boleh memberkati mereka, apalagi yang sudah lanjut usia, menghibur dan menguatkan mereka. Kami berdoa untuk TATV, kami berdoa untuk Bapak Budianto bersama keluarga dan semua staf karyawan yang ada di TATV. Biarlah kehadiran TATV terang abadi, dia terus menjadi terang bagi siapapun untuk nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih karena kami boleh nanti diizinkan memasuki bulan yang baru, bulan Agustus, bulan-bulan mendatang dan tahun mendatang dengan kuat, sehat, dan berkat daripada Engkau. Dan kami boleh berdoa untuk seluruh gereja milik Tuhan dimanapun. Kehadiran gereja milik Tuhan, paroki milik Tuhan, menjadi berkat bagi umat dan menjadi berkat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Inilah doa, syukur, permohonan dan syafaat kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk boleh menerima berkat Tuhan. Untuk itu dimanapun kita berada, bukalah hati kita untuk berkat Tuhan di penghujung ibadah Yayasan Oikumene Surakarta malam hari ini. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat.
para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga, lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Berkah dalam. Ibu bapak saudara yang berbahagia, dengan demikian ibadah ekumene Senin terakhir bulan Juli telah selesai. Puji Tuhan sehat, kita bertemu kembali di bulan depan, bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, berkah dalam, matur nuwun.